لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ikhwatul kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul yang mulia Muhammad Nabiullah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ikhwatul kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita membahas seputar keagungan doa di bulan Ramadan. Tadi disebutkan di dalam surah Ghafir ayat 60, Allah tabaraka wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah yang memerintahkan kepada para hambanya agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasan ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Pertama, yakni ta'rifud doa, pengertian doa itu sendiri. Yang kedua adalah keagungan doa, dan ketiga, apa yang dapat kita lakukan agar doa kita dimudahkan untuk diijabahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ta'rifud doa. Doa bahasa Arab yang bahasa kitanya bisa bermakna permintaan, permohonan, bahkan juga disebut dengan istilah lain munajat. Ikhwatul kiram, para pemirsa yang berbahagia, kalimat yang sama, katakanlah seorang anak meminta kepada bapaknya, "Bapak, berikan saya sesuatu." Maka itu disebut dengan doa, karena di dalam kaedah itu yang dikatakan doa adalah permohonan, permintaan dari bawah ke atas. Tetapi kalau seorang ayah mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, berikan ayah sesuatu," maka itu bukan bermakna doa, tetapi itu perintah. Karena datangnya kalimat itu dari atas ke bawah. Dalam kaedah usul disebutkan bahwa kalau kalimat itu, permohonan itu datangnya dari bawah ke atas disebut dengan doa, kalau dari atas ke bawah disebut dengan amar atau perintah. Oleh karena itu, ikhwatul kiram, para pemirsa yang berbahagia, sampai kapanpun kita tidak akan pernah memerintah Allah Subhanahu wa taala, entah seperti apapun ucapan, ungkapan doa yang kita sampaikan kepada Allah. Ini terasa penting untuk disampaikan. Kenapa? Masih ada sebagian di antara kaum muslimin yang mengatakan, kalau meminta yang wajar-wajar saja, jangan dikte Allah. Perlu kita sampaikan, sampai kapanpun, wallahi, apapun yang kita minta kepada Allah, tetap saja status kita sebagai orang yang bermunajat, orang yang berdoa, dan tidak akan pernah kita mendikte Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah keagungan doa itu sendiri. Ikhwatul kiram, para pemirsa yang berbahagia, di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad disebutkan, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Terlepas doa kita itu dikabulkan seketika oleh Allah,
atau dikabulkan dengan cara diundur waktunya oleh Allah, atau tidak dikabulkan baik seketika maupun dengan cara diundur. Tetapi Allah jauhkan yang bersangkutan dari mara bahaya. Allah jauhkan dia dari musibah. Atau paling tidak, doa tersebut menjadi simpanan amal ibadahnya, akan memperberat timbangan ibadahnya kelak di yaumul qiyamah. Di dalam ayat tadi sebenarnya menyebutkan bahwa doa itu adalah ibadah. Tadi dikatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Dipahami oleh para ulama tafsir, artinya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah, orang ini dimasukkan ke dalam kategori istikbar atau menyombongkan diri. Dan manusia yang seperti ini diancam oleh Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Oleh karena itu ikhwatul kiram, berdoa ini adalah sesuatu yang sangat agung, sangat istimewa bagi kita. Apalagi jika dikaitkan dengan bulan yang sekarang ini kita berada di dalamnya, Syahrul Ramadan. Di dalam berbagai kitab-kitab fikih disebutkan Ramadan sebagai syahrul azim, bulan agung. Syahrul ibadah, bulan ibadah. Syahrul mubarak sebagai bulan mubarak, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan tersebut juga ada satu malam jika diisi dengan ibadah, tentu saja ibadah yang imanan wa ihtisaban, karena iman mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka nilai ibadah pada malam tersebut lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Ini yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Ramadan juga disebutkan sebagai syahrul doa, bulan doa. Nah, kaitannya kita berdoa di bulan Ramadan ini ada sesuatu yang sangat spesial. Di dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, disebutkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqaun fi kulli yawmin wa laila likulli 'abdin da'watum mustajabah." Sesungguhnya Allah memberikan kebebasan-kebebasan kepada mereka yang berpuasa. Sekali lagi, tentu saja berpuasa karena iman, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Allah membebaskan mereka dari api neraka fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari, setiap malam. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan pula inda kulli fitrin, setiap kali berbuka. Artinya apa? Seorang hamba Allah yang berpuasa imanan wa ihtisaban, setiap kali berbuka Allah memberikan kebebasan kepadanya dari neraka Allah. Nah, pada bagian akhir dari doa tersebut adalah likulli abdin da'watu mustajabah. Bagi setiap hamba doanya dikabulkan. Kalau kita bawa ke dalam bahasa kita hari ini, maknanya adalah setiap kita hamba Allah yang mukminin ini di dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan jatah kepada kita untuk doa kita diijabahkan. Hanya saja kita tidak tahu entah doa waktu kapan doa kita Allah kabulkan. Allah tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Karena itu perbanyaklah berdoa di bulan yang agung ini. Namun ada hal pula yang perlu diingatkan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan atau yang kita hindari agar doa kita dimudahkan oleh Allah untuk diijabahkan. Pertama, berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Maknanya apa? Ketika kita meminta kepada Allah, memintalah dengan mengharapkan keridhaan Allah. Apapun namanya yang kita minta, salah satu indikasi seseorang itu berdoa dengan ikhlas adalah dia selalu meminta kepada Allah yang terbaik menurut Allah. Apapun yang dia minta selalu disandarkan kepada Allah, yakni meminta yang terbaik kepada Allah. Kenapa? Karena dia punya keyakinan hanya Allah lah yang maha tahu apa yang terbaik untuk dia, baik sekarang maupun yang akan datang. Karena itu selalu dikatakan anta allamul ghuyub, wahai Allah, engkaulah yang maha tahu terhadap semua hal-hal yang gaib. Wala a'lam, sementara aku tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa begitu mulianya berdoa dengan ikhlas.
Yang kedua, berdoa kepada Allah itu agar doa kita diijabahkan adalah doa dengan khusyuk. Khusyuk bahasa lainnya adalah fokus. Fokus dalam berdoa kepada Allah. Di saat mengungkapkan sesuatu itu, coba kita fokus. Ini khusyuk. Tidak bercabang-cabang pikiran kita dengan hal-hal yang lain. Seolah-olah apa yang kita minta itu terbayang akan dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya khusyuk. Konsentrasi bahasa lainnya. Jangan sampai di saat kita berdoa, pikiran kita entah kemana-mana. Yang kita minta ini, tapi tidak diiringi oleh keyakinan kita. Oleh ilmu kita bahkan. Karena itu, salah satu prinsip untuk berdoa dengan khusyuk itu adalah kita mengerti apa yang kita baca. Jika saudara-saudara para pemirsa yang berbahagia berdoa dengan berbahasa Arab, usahakan mengerti kalimat per kalimat, bahkan kata per kata, paling tidak secara global. Kalau doa ini saya ucapkan maksudnya begini. Ini memudahkan kita untuk khusyuk. Yang ketiga, yang dapat kita lakukan agar doa kita insya Allah diijabahkan Allah adalah yakin. Yakin doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin bahwa doamu itu diijabahkan atau dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafiril lahid. Ketahuilah kata Rasul, Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dari seseorang yang hatinya lalai atau tidak yakin kalau doanya dikabulkan. Jangan pernah katakan, saya yang penting berdoa, dikabulkan atau tidak itu urusan Allah. Yang penting saya berdoa, tetapi di lain sisi saya masih ragu apakah doa saya dikabulkan atau tidak. Kalau begitu keadaannya, yakinlah doa kita tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Karena itu ikhwatul kiram, para pemirsa berbahagia, di saat kita berdoa, berdoalah dengan yakin bahwa doa kita itu diijabahkan oleh Allah. Yang keempat, yang mungkin perlu kita perhatikan, mudah-mudahan dengan demikian doa kita diijabahkan oleh Allah, adalah tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa di sini maksudnya adalah tidak tergesa-gesa doa kita diijabahkan oleh Allah. Meminta boleh, tetapi jangan ambil kesimpulan bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul menjelaskan doa kalian dikabulkan oleh Allah selama kalian tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Wamal isti'jalu ya Rasulullah?" Apa yang maksud dengan tergesa-gesa itu? Dalam hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim disebutkan, kata Rasul, seseorang mengatakan, "Qad da'autu rabbi falam yastajib li." Aku sudah berdoa kepada Allah tapi Allah enggak kabulkan. Dalam riwayat ini dikatakan, "Qad da'autullaha miraran fala ara yastajibu li." Aku sudah berulang kali, sudah acap kali berdoa kepada Allah, tetapi aku melihat Allah tidak mengabulkannya. Ikhwatul kiram, jangan pernah katakan kalau Allah tidak mengabulkan doa kita. Jangan pernah punya keyakinan kalau Allah tidak kabulkan doa kita. Sebab kalau itu yang terjadi, ini sudah petaka bagi kita. Kenapa? Ketika seseorang sudah berkeyakinan bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah berdoa lagi kepada Allah. Dan orang yang tidak berdoa kepada Allah tergolong pada orang yang istikbar, yang menyombongkan diri, sebagaimana Allah firmankan di dalam ayat yang kita baca di awal-awal tadi, wal iyadzubillah. Karena itu ikhwatul kiram, di bulan Ramadan yang agung ini, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah, senantiasalah berdoa kepada Allah, entah pagi, sore, malam, di penghujung malam, berdoalah. Terutama di saat kita sekarang berada di tengah-tengah mewabahnya virus corona. Berdoalah kepada Allah. Banyak doa-doa yang dapat kita sampaikan kepada Allah. Misalnya yang masyhur adalah Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku diselamatkan, dijauhkan dari baras, penyakit belang, wal junun, gila, wal juzam, kusta, dan segala bentuk penyakit lainnya. Jika kita ingin mendapatkan kekhusyuan di dalam memohon ini, berdoalah kepada Allah dengan bahasa kita. Sampaikan kepada Allah, ya Allah ya Rabb, selamatkan kami, jauhkan dari kami, keluarga kami, bangsa kami, umat kami, dari segala bentuk wabah, dari segala bentuk petaka, segala bentuk musibah. Berdoa dan berdoalah. Bukanlah hal yang sulit bagi Allah,
Jika semua kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk, penuh keyakinan, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama Allah segerakan angkat dari kita, dari negeri yang kita cintai ini, segala bentuk wabah, termasuk wabah virus corona yang sekarang sedang mendera bangsa ini. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang berharga bagi kita untuk memotivasi kita terus berdoa dan berdoa di bulan yang agung, yang penuh berkah ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك. Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.